Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Yergiaulianti. Nomor induk mahasiswa saya 2010125220008. Di sini saya hadir untuk memenuhi tugas aplikasi komputer pembuatan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang diadakan secara online atau daring. Arti daring menurut KBBI adalah terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Kita juga bisa mengenali lawan kata daring, yaitu yang berarti keadaan terputus, yang dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan kata offline. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan untuk pembelajaran daring ini adalah secara tatap muka offline menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Rencana pelaksanaan pembelajaran saya ini berdasarkan kurikulum 2013 yang mencantumkan nama sekolah, muatan terpadu pendidikan kewarganegaraan, tema 1, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat, kelas 2 SD, semester 1, pembelajaran 1, alokasi waktu 30 menit. Yang terbagi atas kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada kegiatan pembelajaran atau susunan pembelajaran. Yang ketiga, terakhir yaitu penilaian. Berikut ini bagian-bagian dari kompetensi dasar. Yang pertama, menerima hubungan gambar bintang, rantai, kepala banteng, dan padi kapas dan sila-sila Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bersikap bekerja sama, disiplin, dan peduli sesuai sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Pancasila. Terakhir, menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu dengan diberikan teks tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks cerita tersebut dengan tepat. Yang kedua, dengan diberikan teks percakapan tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat mengucapkan ungkapan yang terdapat pada teks percakapan tersebut dengan tepat. Yang ketiga, dengan diberikan teks cerita tentang hidup rukun, siswa dapat menyebutkan isi teks cerita atau lagu yang berisi perintah yang berkaitan dengan sikap hidup rukun melalui kegiatan menyimak dengan benar. Yang keempat, dengan diberikan teks cerita tentang hidup rukun, siswa dapat menyebutkan kembali perintah dalam teks cerita yang disimaknya berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan bahasa yang santun. Kemudian, yang kelima yaitu dengan diberikan gambar tentang hidup rukun di sekolah, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila kedua dengan benar. Yang keenam, dengan diberikan gambar tentang hidup rukun di sekolah, siswa dapat menceritakan tentang pengalaman menerapkan sila pertama Pancasila di sekolah dengan benar. Terakhir, dengan diberikan gambar tentang hidup rukun di sekolah, siswa dapat menceritakan tentang pengalaman menerapkan sila kedua Pancasila di sekolah dengan benar dan tepat. Kemudian, kita berpindah kepada poin kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini terurai atas 3, yaitu kegiatan deskripsi singkat serta alokasi waktu. Berikut ini poin dari kegiatan, ada pendahuluan, kemudian ada inti, dan ada penutup. Untuk uraian deskripsi singkat berikut ini akan saya jelaskan. Ada guru memberi salam, dilanjutkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pentingnya menanam semangat kebangsaan. Guru mengecek kesiapan diri siswa dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Meskipun online, kita juga harus pembelajaran ini dilakukan secara daring atau online
karena kita menggunakan media aplikasi Zoom, di sini kita juga harus menerapkan kedisiplinan kepada para peserta didik, yaitu mengecek kesiapan diri siswa dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Kemudian menginformasikan tema yang akan dipelajari, yaitu tentang tema 1, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Kemudian menginformasi tema yang akan dipelajari tentang tema 1, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Yang terakhir, siswa mendengarkan atau menulis atau membaca buku selama 10 menit untuk menumbuhkan pembiasaan yang baik kepada para peserta didik. Untuk pendahuluannya, untuk intinya akan dilaksanakan selama 20 menit untuk alokasi waktunya, yaitu siswa menyimak penjelasan guru bahwa hari ini akan mempelajari tema hidup rukun di sekolah. Kemudian siswa tanya jawab dengan guru terhadap gambar yang telah ditampilkan. Kemudian setelah mengamati gambar atau tayangan media pembelajaran, siswa diminta mengamati LKS yang dibagikan oleh guru. Guru menyebutkan beberapa contoh hidup rukun di masyarakat. Siswa diminta membaca artikel yang diperoleh dari teks atau artikel bacaan. Indahnya hidup rukun di masyarakat dan menuliskannya pada LKS. Secara bergantian, siswa menyampaikan hasil diskusinya melalui Zoom atau Google Meet ini. Kemudian guru kembali menanyakan apakah di antara siswa ada yang sudah menerapkan hidup rukun. Kemudian siswa bersama guru menyimpulkan bahwa banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia, maka dari itu sikap saling menghargai harus diterapkan agar menjalin hidup rukun. Guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang materi hari ini. Kemudian siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Untuk penutup, dengan alokasi waktu 5 menit, yaitu guru bersama siswa membuat kesimpulan hasil pembelajaran selama 1 hari. Guru melakukan penilaian hasil belajar. Kemudian guru memberikan penilaian tindak lanjut berupa tugas rumah, yaitu berdiskusi dengan orang tua tentang hidup rukun. Kemudian menyanyikan salah satu lagu daerah untuk menumbuhkan nasionalisme, persatuan, dan sikap toleransi. Kemudian yang terakhir, guru menutup kelas dengan doa dan salam. Kemudian untuk penilaiannya atau poin penilaian, hasil belajar ini terbagi atas teknik penilaian yang berisikan poin penilaian sikap atau observasi, kemudian penilaian pengetahuan atau tes tertulis, kemudian yang terakhir penilaian keterampilan atau unjuk kerja. Yang kedua ada instrumen penilaian yang terbagi atas penilaian sikap atau lembar observasi, yang kedua penilaian pengetahuan atau soal evaluasi, yang ketiga penilaian keterampilan atau rubrik dan lembar penilaian. Sekian dari penjelasan saya kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.